Kami datang padamu, menyembah di kaki-Mu. Janganlah tolak kami, Tuhanlah kami cari, Tuhanlah kami cari. Berikan pada yang cari rahmat-Mu serta kasih, bebaskanlah tawanan dan berikan kesukaan, Shalom, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dengan saya pada saat ini dalam seri pelajaran kita Firman Tuhan. Kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu boleh menjadi bagian kami pada saat ini. Di saat kami akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan ini, biarlah Tuhan yang mengurapi kami, sehingga apa yang kami pelajari ini boleh tertanam dalam kehidupan kami boleh memahaminya, dan terlebih kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa Tuhan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam pelajaran yang ke-12. Judulnya adalah Para Pendahulu. Sebagai ayat inti dari pelajaran kita saat ini, terdapat di dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian isinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fokus pelajaran untuk pelajaran kita kali ini adalah kitab Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45 dan juga Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 17. Sebagai ikhtisar untuk pelajaran kita saat ini Bapak Ibu, selama 2 pekan terakhir ya, kita sudah mempelajari kisah-kisah Alkitab dan Mazmur yang berisi kiasan-kiasan tentang nubuatan di masa depan. Namun Bapak Ibu sekalian, proyeksi masa depan ini hanyalah wawasan tidak langsung yang mempersiapkan kita untuk menerima dan memahami pekabaran nubuatan. Dalam pelajaran pekan ini, kita akan memperhatikan nubuatan yang secara eksplisit ini merujuk pada akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Kita harus ingat bahwa Alkitab bukanlah sekedar kitab yang berisi kisah-kisah yang indah, yang ditulis untuk sebagai hiburan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Alkitab juga bukan sekedar kitab yang berisi tentang pembinaan rohani dan moral saja. Yang membuat Alkitab ini unik adalah pekabaran pengharapannya. Apa itu? Allah akan menyelamatkan dunia pada akhir zaman. Pekabaran pengharapan ini Bapak Ibu sekalian tentu saja hadir dalam berbagai bentuk di seluruh kitab suci. Namun, khususnya 2 kitab apokaliptik, yaitu Daniel dan Wahyu, ini berfokus pada nasib akhir dunia, Bapak Ibu sekalian. Kedua kitab ini saling berkaitan dan oleh karena itu akan dihubungkan satu sama lainnya. Pelajaran pekan ini Bapak Ibu sekalian pertama-tama akan membahas garis besar peristiwa-peristiwa nubuatan seperti yang dinyatakan dalam nubuatan Daniel tentang patung
yang kita bisa lihat di dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 31 sampai 45. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas hari-hari terakhir dari sejarah manusia. Kita akan melihat bagaimana nubuatan Daniel akan menyingkapkan kuasa kejahatan dan mengecam mentalitasnya yang telah diperlihatkan oleh Raja Babel. Daniel pasal 3. Bapak Ibu sekalian, nubuatan ini kemudian akan mencapai penggenapannya dalam tanduk kecil di pasal 7 dan pasal 8. Dan dalam binatang buas, ini yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 14. Bapak Ibu sekalian, sebagai komentar dari pelajaran kita saat ini, yaitu tentang mentalitas Babel terlebih dahulu. Kitab Daniel ini dimulai dengan menghubungkan kisah Menara Babel. Ketika sang nabi melaporkan peristiwa kedatangan Nebukadnezar ke Yerusalem, ia menyebutkan kata yang langka dan tentunya antik, yaitu Sinear. Nama yang merujuk pada tempat di mana nantinya para pembangun Menara Babel membangun menara mereka. Kejadian pasal 11 ayat yang kedua. Referensi khusus ini mengungkapkan bahwa sejak awal kitab ini niat penulis Alkitab untuk mengaitkan tindakan Nebukadnezar yang membawa barang-barang bait suci Yerusalem ke tempatnya, yaitu Babel atau Sinear, dengan para pembangun Menara Babel. Dalam Daniel pasal 2, raja yang sama mendapatkan mimpi yang menggelisahkan hatinya. Daniel, ini yang dipanggil untuk menafsirkan mimpi tersebut, dia menjelaskan kepada raja bahwa Allah semesta alam mengirimkan mimpi tersebut untuk membantu raja atau Nebukadnezar memahaminya dan menyadari bahwa kejahatan-kejahatan yang berasal dari pikiran-pikiran Tuanku Raja. Daniel pasal 2 ayat 30. Nebukadnezar, Bapak Ibu sekalian, memang memiliki mentalitas yang sama dengan para pembangun-pembangun Menara Babel. Ketika Nebukadnezar membawa barang-barang bait suci tadi ke kuilnya sendiri, dia sebenarnya menunjukkan niat yang sama untuk menggantikan posisi Allah, Bapak Ibu sekalian. Sejak awal, Daniel mengungkapkan kunci mimpinya. Mimpi ini pertama-tama berkaitan dengan mentalitas Babel sang raja. Kemudian dalam Daniel pasal 3, perilaku Nebukadnezar akan menegaskan penghakiman ini. Bahkan kecaman ini merupakan benang merah yang menjalin seluruh nubuatan tentang kerajaan-kerajaan di bumi. Dalam baris pertamanya, Bapak Ibu sekalian, Daniel menunjukkan kesombongan dan perebutan kekuasaan Nebukadnezar. Di satu sisi, Daniel memanggil raja dengan gelar yang pada umumnya, yaitu Raja segala raja, yang memberinya gelar keilahian seolah-olah dialah yang berkuasa atas raja-raja lain. Tapi di sisi lain, Daniel dengan jelas mengidentifikasi bahwa Allah semesta langit ini sebagai satu-satunya pribadi yang kepadanya raja berutang kekuasaan. Daniel pasal 2 ayat 37. Bapak Ibu, Daniel menggambarkan raja seperti jika dia adalah sang pencipta itu sendiri. Setidaknya sejalan dengan pemikiran Nebukadnezar. Pada saat yang sama, Daniel mengingatkan raja bahwa Allah semesta alamlah yang memberikan semua yang dia miliki. Daniel pasal 2 ayat 38. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian Daniel mengumumkan
bahwa kerajaan-kerajaan dunia berikutnya akan lebih rendah daripada kerajaan-kerajaan Nebukadnezar. Yang menyiratkan bahwa sekali lagi, bahwa kerajaan-kerajaan tersebut sama manusiawi dan fananya seperti dia dan kerajaannya. Menariknya Bapak Ibu sekalian, akhir dari kerajaan-kerajaan tersebut memiliki karakteristik dari mentalitas yang sama dengan yang mendefinisikan Babel. Yaitu apa? Para pemimpin kerajaan-kerajaan tersebut akan berusaha menyatukan wilayah mereka dan mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh para pembangun Menara Babel. Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Bapak Ibu sekalian, patut dicatat bahwa karakteristik utama dari upaya membaur bersama ini ditandai dengan bahan tanah liat tukang peri. Tanah liat ini melambangkan salah satu kuasa eskatologis yang dimulai tepat setelah kejatuhan Roma kafir. Daniel pasal 2 ayat 41. Dan ini berlangsung hingga akhir zaman seperti yang tersirat dalam frasa yang memperkenalkan kebangkitan kerajaan Allah. Yaitu pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Daniel pasal 2 ayat 44. Saudara-saudara sekalian, bahwa kekuatan eskatologis ini memiliki ambisi yang sama untuk mengambil tempat Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Babel sudah tersirat dalam bahan tanah liat tukang periuk yang melambangkan yang sering dikaitkan dalam Alkitab dengan simbol kemanusiaan. Ini kita bisa lihat catatannya di dalam kitab Yesaya 29 ayat 16, Yeremia 8 ayat 2, Roma 9 ayat 20 dan 21, dan catatan-catatan kitab suci lainnya. Meskipun bahan-bahan lain ini mewakili kekuatan politik manusia, Bapak Ibu sekalian, tanah liat ini mewakili kekuatan spiritual yang berbeda, yang diklaim sebagai kekuatan ilahi. Sangat menarik Bapak Ibu untuk dicatat bahwa adegan terakhir dari penglihatan ini yang mencapai klimaksnya dengan penghancuran semua kerajaan berakhir dengan tanah liat yang menjadi pusat dari semua bahan tersebut. Yaitu apa? Besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas. Daniel pasal 2 ayat 45. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, diposisikan seperti itu, di puncak dari semua bahan lainnya. Tanah liat ini tampaknya mewujudkan intisari dari semua yang diperjuangkan oleh kerajaan-kerajaan duniawi ini. Perampasan hak prerogatif ilahi dari Allah. Lalu yang berikutnya adalah kekuasaan yang merampas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam Daniel pasal 3, Nebukadnezar segera mendiskreditkan keputusan yang baru saja ia ketahui dari mimpinya. Dia memang akan bekerja keras untuk menggantikan Allah surgawi. Mimpi itu dengan jelas menunjukkan bahwa Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Daniel pasal 2 ayat 44. Ini bertentangan dengan kehendak Allah. Nebukadnezar berusaha untuk mendirikan sebuah patung emas yang akan mewakili dirinya sendiri, yaitu apa? Kepala emas. Daniel pasal 2 ayat 38. Bapak Ibu, kecuali bahwa Nebukadnezar tidak hanya puas menjadi kepala emas seperti yang ditunjukkan dalam mimpi itu. Dia sekarang menamakan dirinya sebagai raja yang kekal, yang kerajaannya akan bertahan selama-lamanya,
yang ditunjukkan dengan pendirian sebuah patung dari emas murni. Intinya Bapak Ibu sekalian, Nebukadnezar mendirikan patungnya untuk menggantikan kerajaan Allah yang kekal. Perhatikan penggunaan kata kerja yang sama, yaitu mendirikan. Kisah ini Bapak Ibu sekalian, tidak berhenti sampai di situ saja dengan perebutan kekuasaan oleh Nebukadnezar. Langkah Nebukadnezar selanjutnya adalah penganiayaan yang kejam terhadap semua orang yang tidak mau sujud menyembah patungnya. Kisah ini Bapak Ibu menceritakan bahwa ada 3 orang Ibrani yang menolak untuk menyembah patung tersebut. Dan sebagai akibatnya mereka diancam dengan hukuman mati, yaitu dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Daniel pasal 3 ayat yang ke-6. Segala macam strategi digunakan untuk meyakinkan orang Ibrani agar mereka mau tunduk, Bapak Ibu sekalian. Ancaman kematian secara eksplisit ini diwakili oleh perapian di kaki patung. Kekuatan administrasi di semua tingkatan digunakan untuk memastikan kontrol terhadap semua lapisan masyarakat. Kekuatan media massa digunakan untuk menjangkau orang-orang di seluruh bagian kerajaan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kekuatan musik dan seni digunakan untuk memengaruhi dan mengendalikan emosi. Menurut laporan Bapak Ibu sekalian tentang perlawanan mereka, ketiga orang Ibrani ini tidak goyah dalam keyakinan mereka untuk tetap setia kepada Allah. 2 kubu penyembah, yaitu kubu Babel dan kubu 3 orang Ibrani. Ini digambarkan dengan jelas dan kontras. Kubu Babel berisik. Mereka berseru dengan suara nyaring. Kita bisa lihat dalam Daniel pasal 3 ayat yang keempat. Kubu Allah diam. Tidak ada gunanya kami memberi jawab. Ini kata mereka dalam kitab Daniel 3 ayat 16. Kubu Babel sangat kuat, terdiri dari para wakil raja, para penguasa, dan lainnya. Daniel 3 ayat yang kedua. Sedangkan kubu Allah rendah hati dan rendah dalam keunggulan. Dikatakan mereka hanya diidentifikasikan sebagai beberapa orang Yahudi. Daniel pasal 3 ayat 12. Kubu Babel sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Terdiri dari orang-orang dari segala bangsa. Daniel 3 ayat yang ke-7. Sedang kubu Allah hanya terdiri dari 3 orang. Daniel 3 ayat 23. Kubu Babel Bapak Ibu sekalian berorientasi pada masa kini. Dikatakan, sebab itu demi segala bangsa mendengar, maka sujudlah orang-orang dan menyembah. Daniel pasal yang ketiga. Sedangkan kubu Allah berorientasi pada masa depan. Tercatat bahwa Allah sanggup melepaskan kami. Daniel pasal 3 ayat 17. Bapak Ibu saudara-saudaraku, orang-orang di kubu Babel bersifat legalistik dan taat karena takut dan demi kepentingan diri sendiri. Sedangkan umat di kubu Allah ini melayani Allah dengan kasih karunia. Bahkan jika dia pun memilih untuk tidak membebaskan mereka. Kita bisa lihat komitmen ini dalam Daniel pasal 3 ayat 18. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat tentang tanduk kecil dan binatang. Mentalitas Babel yang menjadi ciri kekuatan yang diwakili oleh nama kali ini karakter perampasan kekuasaan dan penganiayaan lebih jelas dan eksplisit. Sama seperti tanah liat, Bapak Ibu sekalian, yang mengaku ilahi. Tanduk kecil juga mengaku ilahi. Dan kesombongan serta perampasannya bahkan lebih jelas dalam Daniel 7 ayat 25.
dengan hubungan yang sama antara perampasan dan penganiayaan yang ada. Daniel pasal 8 ayat 24 dan 25. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Kitab Wahyu mengulangi skenario apokaliptik yang sama, namun dengan simbolisme yang berbeda. Tetap setelah 4 binatang yang pertama kali kita lihat dalam Daniel pasal 7, Wahyu apokaliptik mengidentifikasi kekuatan perampasan kekuasaan yang diidentifikasi dalam wujud seekor binatang. Seperti tanduk kecil di Daniel 7 dan Daniel 8, binatang ini mengaku ilahi, Wahyu 13 ayat 4, dan menganiaya umat Allah, Wahyu 13 ayat 5 dan 7. Bapak Ibu sekalian, survei singkat terhadap nubuatan ini penting bagi kita untuk memahami kata-kata nubuatan yang berisi peringatan dan untuk menguatkan umat Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebagai aplikasi dari pelajaran kita untuk kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, walaupun tanduk kecil dan binatang itu mewakili sebuah entitas sejarah yang jelas, yaitu Gereja Katolik, bagaimana seharusnya kita merespon identifikasi ini? Bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan orang-orang Katolik? Identifikasi mentalitas Babel dalam sejarah, dalam gereja Katolik, tetapi juga dalam rezim-rezim totaliter seperti rezim Nazi, rezim Marxis, Stalinis, menganalisis mekanisme potensial Babel dalam gereja Anda dan dalam karakter pribadi Anda, dalam hubungan Anda dengan orang lain, dalam konteks keluarga Anda, atau dalam konteks pekerjaan Anda, dan dalam cara Anda memperlakukan karyawan, pasangan, dan anak-anak Anda. Bagaimana kita beralih dari mentalitas Babel ke pola pikir yang Alkitabiah? Yang kedua, bandingkanlah kubu Babel dan kubu ketiga orang Ibrani. Pertimbangkanlah setiap aspek dari perbandingan tersebut dan tariklah pelajaran-pelajaran untuk diterapkan. Bagaimanakah perbandingan ini memengaruhi kehidupan gereja Anda? Apakah yang dapat kita pelajari dari contoh-contoh ini untuk ibadah kita? Bagaimanakah cara kita memainkan musik atau cara kita berkhotbah ini berperan dalam cara kita menyembah Sang Pencipta? Pelajaran apakah yang Anda pelajari dari pengamatan bahwa kubu di sisi Allah selalu minoritas? Bagaimanakah Anda menerapkan kebenaran ini dalam penggunaan argumen mayoritas untuk mendukung kebenaran teologis? Pikirkan tentang perlunya berorientasi pada masa depan dan bukan masa kini. Bagaimanakah pemikiran yang berorientasi pada masa depan atau masa kini ini memengaruhi pilihan-pilihan Anda dalam keputusan-keputusan yang etis dan pernikahan? Perspektif yang berorientasi pada masa depan mewajibkan kita untuk mempertimbangkan akibat dari tindakan-tindakan kita. Pemikiran yang berorientasi pada masa kini, yang berfokus pada imbalan yang segera didapat akan menjadi dangkal, egois, materialistis, dan bahkan berbahaya bagi kita dan orang lain juga. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh pelajari pada saat ini. Kita akan akhiri dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami pelajari pada saat ini. Tuhan, banyak hal yang mungkin kami tidak bisa pahami karena keterbatasan pemahaman kami. Tapi kami akan percaya dengan kuasa Roh Kudus,
kami boleh dimampukan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, memahami setiap pelajaran yang kami pelajari. Tuhan kiranya memberikan hikmat-Mu bagi masing-masing kami, sehingga apapun yang kami pelajari melalui firman Tuhan ini, kami boleh memahaminya dengan baik. Biarlah kiranya pertumbuhan kerohanian boleh menjadi bagian kami, dan kami boleh semakin kuat, semakin teguh di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu, dimanapun mereka berada, yang turut belajar bersama-sama dengan kami melalui kanal virtual ini. Tuhan kiranya berkati mereka, Tuhan urapi mereka. Tuhan yang mencukupkan akan kebutuhan mereka. Yang bergumul di dalam kesehatan, kiranya Tuhan mampukan untuk mendapatkan kesembuhan. Yang bergumul di dalam pekerjaan, Tuhan juga kiranya sanggupkan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Yang bergumul di dalam berbagai permasalahan, yang bergumul di dalam masalah kehidupan, Tuhan bantu mereka. Tuhan menangkan mereka melalui kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh tetap berada di dalam lindungan Tuhan, dan mereka tetap memuliakan Tuhan oleh karena anugerah-Mu yang tidak henti-hentinya bagi mereka. Bapa kami surga, biarlah kesempatan yang baik, yang indah boleh menjadi bagian kami di lain waktu, di mana kami boleh bertemu kembali melalui jaringan virtual ini untuk bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Mohon ampun akan segala dosa kesalahan kami, Bapa. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.